spirit Amukti Palapa yang dilaksanakan dengan strategi diplomasi dan integrasi. Nusantara Manunggal dalam wilayah Majapahit, maka Majapahit tumbuh pesat di seluruh bidang. Jadi ekonomi, sosial politik, budaya, pertahanan, keamanan, sampai pada ideologinya yang mantap, yaitu persatuan-kesatuan atau patriotisme dan nasionalismenya yang mantap. Kemudian heterogenitasnya diikat dengan tali pengikat atau simpul pengikat persatuan kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu Majapahit berkembang menjadi besar dan daya dan maju. Jadi mana kejayaan adalah parameternya adalah Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Nah, ini salah satu parameternya. Yang besar dalam arti kata luas, jadi ke dalam dan keluar, legitimate, ya, legitimate, internal dan eksternal. Kemudian parameter yang lain adalah Majapahit wilayahnya sangat luas, mencakup seluruh Nusantara dan sebagian yang kini kita kenal dengan negara-negara di ASEAN, itu tadi sebagian kecil antara lain tadi Malaya atau Melayu, ya. Kemudian bahkan sampai supremasinya sampai ke Madagaskar. Itu kebesaran Majapahit dalam parameter teritorial atau wilayah yang sangat luas. Itu kebesaran Majapahit. Terus kebesaran Majapahit atau kejayaan Majapahit yang lain juga dapat dilihat dari satu kondisi kehidupan masyarakatnya di seluruh Nusantara khususnya dan juga di mancanegara yang di bawah hegemoni Majapahit itu menunjukkan kehidupan yang maju di seluruh bidang. Ipolek sebetulnya hal Kamnasnya maju dalam artian secara generalis dapat disimpulkan dalam satu gambaran. Satu Majapahit adalah negara yang toto, tentrem, kerto, raharjo. Jadi artinya masyarakat yang aman, tentram, raharja itu bahagia atau sejahtera dan lain sebagainya. Itu gambaran tentang Majapahit yang jaya atau Majapahit yang besar. Jadi kehidupan masyarakatnya adalah maju dan rukun, gotong royong, itu kepribadiannya sesuai tali simpul pengikatnya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Di mana tali simpul pengikat Bhinneka Tunggal Ika ini tadi adalah merupakan satu ajaran filosofis yang dicetuskan oleh Empu Tantular, termuat di dalam buku kitab atau Kekawin Sutasoma yang terbit tahun 1380 Masehi. 80 Masehi tentang Empu Tantular Sutasoma. Nah, kemudian untuk menggambarkan bagaimana kondisi Majapahit yang maju itu tadi, yang jaya itu tadi, dan sekaligus sebagai penghargaan kepada jasa-jasa Mahapati Gajah Mada yang telah meninggal terlebih dahulu, yaitu tahun 1364 Mahapati Gajah Mada meninggal. Kemudian Empu Prapanca yang pernah mengikuti perjalanan, ya, investigasi, melakukan satu monitoring atau evaluasi kondisi keadaan di wilayah Nusantara, menuangkan kondisi kehidupan di Nusantara di bawah naungan Majapahit itu dalam sebuah buku kekawin atau kitab yang berjudul Negara Kertagama. Negara Kertagama. Empu Prapanca menulis tahun 1365, jadi setahun setelah Mahapati Gajah Mada meninggal. Ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada Gajah Mada. Karya Gajah Mada membawa kebesaran dan kejayaan Majapahit. Di mana Negara Kertagama juga disebut dengan Desa Warnana.
Ya, desa Warnana itu artinya menggambarkan kehidupan masyarakat desa di seluruh wilayah Nusantara yang itu tadi, yang maju, toto, tentrem, titi, raharjo. Dengan satu spirit Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Inilah parameter-parameter yang dapat sebagai argumentasi bahwa Majapahit adalah besar dan jaya sesuai dengan konsep atau doktrin Amukti-Palapa Nusantara Manunggal oleh Gajah Mada itu tadi. Kemudian setelah Gajah Mada meninggal tahun 1364, di kemudian hari meninggal pula Hayam Wuruk, ya, Raja Majapahit yang keempat yang membawa kebesaran Majapahit dan kejayaan Majapahit. Beliau meninggal pada tahun 1389. Hayam Wuruk meninggal dan nanti dilanjutkan oleh putrinya yaitu Kusumawardhani periode berikutnya. Itu kemudian sebelum meninggal, Gajah Mada sebelum meninggal dan Hayam Wuruk sebelum meninggal, satu konsep integrasi secara diplomatik yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk adalah secara diplomatik melakukan integrasi dengan kerajaan Pasundan, Pajajaran atau Siliwangi. Maka ada terkenal dengan istilah cerita atau legenda yang dituangkan dalam buku Sundayana bahwa Hayam Wuruk menikah dengan putri dari Pajajaran yang bernama Retno Dyah Pitaloka. Nah, ini berarti mengembalikan spirit genetik di mana Raden Wijaya juga berasal dari darah keturunan Pasundan, yaitu keturunan Jaya Dharma dari dinasti Jayabupati Kerajaan Pasundan. Artinya bahwa antara Pasundan dengan Majapahit secara psikologis dan historis sebenarnya memiliki ikatan emosional yang kuat. Jadi mungkinkah hal ini terjadi satu cerita yang minir, ya, bahwa katanya Prabu Hayam Wuruk atau Gajah Mada melakukan pembunuhan terhadap pengiring dari Dyah Pitaloka yang dituangkan dalam buku Babat Sundayana dikenal dengan peristiwa Bubar. Ini juga perlu kita teliti lebih lanjut, karena kalau dari segi historis itu tadi Hayam Wuruk keturunan Majapahit jadi keturunan Raden Wijaya juga masih memiliki satu literasi dan referensi psikologis adalah keturunan dari Pasundan. Nah, ini perlu kita kaji lebih mendalam tentang yang sementara isu atau wacana yang mengatakan bahwa itu adalah permusuhan antara Pajajaran dengan Majapahit. Itu perlu diluruskan agar generasi penerus kita nanti tidak mewarisi satu dendam sejarah yang tidak faktual dan tidak objektif. Demikianlah bahasan tentang puncak kejayaan Majapahit itu tadi, yang diawali dari Sumpah Amukti-Palapa hingga Hayam Wuruk meninggal dunia. Untuk itu bahasan kali ini kami akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perkenannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Satyam Eva Jayate. Jaya Wijayanti. Terima kasih. Kami kembalikan ke terima kasih atas paparannya Romo Sryo. Oke Sobat Mojo di Nusantara, demikian tadi perbincangan kami mengenai kejayaan Kerajaan Majapahit, yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya banyak spirit perjuangan yang harus kita
tiru dan kita adopsi untuk memperjuangkan atau melanjutkan cita-cita leluhur bangsa Nusantara. Sobat Mojo di Nusantara, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video yang kami tayangkan selanjutnya. Dan kami akhiri untuk pembahasan kali ini. Satyam Eva Jayate, Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Terima kasih.